Di episode sebelumnya, kita melihat Luo Feng berhasil meningkatkan kekuatannya secara drastis. Semua berkat manual pecahan logam dari ras Dewa Api. Berkat itu, Luo Feng kini dapat mengenakan armor perak dan sayap Shuo yang menyatu dengan tubuh manusianya. Tidak hanya itu, Luo Feng juga direkrut bergabung ke aliansi Hong melalui identitasnya sebagai Yang. Saat berada di kota aliansi Hong, Luo Feng menemukan armor emas milik ras Dewa Api yang dipajang di salah satu toko. Tanpa ragu, ia langsung membelinya. Tak lama kemudian, Luo Feng memasang armor emas itu pada tubuh Golden Horned Beast miliknya. Dengan semua kekuatan ini, Luo Feng kini setara dengan 2 Raja Abadi. Setelah selesai berlatih, Luo Feng bersama Yaya Chan dan Star Fantasy kembali ke benua Yanji. Di sana mereka berhasil menemukan Menara Suci yang dikenal juga sebagai Menara Pengorbanan. Namun sesampainya di sana, tim Luo Feng terlibat konflik dengan ras robot. Selanjutnya, apa yang terjadi? Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah kedua pihak saling menyerang, Raja Yachen mulai bernegosiasi dengan ras robot. Alasannya, untuk membuka Menara Pengorbanan, mereka membutuhkan 6 token yang dimiliki kedua pihak. Raja Yachen mengusulkan agar mereka bekerja sama membuka menara terlebih dahulu dan menghentikan pertarungan sementara. Untuk meyakinkan musuh, Yachen mengatakan, kalau ia mau, ia bisa kabur menggunakan teleportasi sambil membawa semua token, kunci masuk ke menara, dan menghilang hingga tak bisa dilacak. Dengan begitu, Raja Kongjin dan 2 rekannya tidak akan mendapat keuntungan karena tak bisa masuk ke Menara Pengorbanan. Saat negosiasi berlangsung, si WK bertanya pada Raja Purple Clock mengenai pendapatnya. Setelah menimbang kekuatan yang dimiliki ras manusia dan merasa pihaknya masih unggul, Raja Purple Clock akhirnya setuju untuk bekerja sama. Namun ia memberi syarat, setelah pintu menara terbuka, mereka akan kembali bertarung untuk memperebutkan harta di dalam Menara Pengorbanan. 3 anggota ras robot yang lebih paham tentang Menara Pengorbanan berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di gerbang, token-token itu bersinar membuat pintu padat berubah seperti cairan dan mengizinkan para pemegang token melewatinya. Begitu masuk, mereka langsung menghadapi koridor tua yang menakutkan, dipenuhi tulang belulang Yanji kuno. Dari penjelasan Star Fantasy terungkap bahwa di masa lalu, para Universe Venerable dari 4 ras puncak pernah melancarkan serangan jiwa ke benua Yanji. Tulang-tulang itu milik ras Yanji yang mencoba bersembunyi di Menara Pengorbanan, tetapi mati karena menara itu tak mampu menahan serangan jiwa. Setelah itu, tim Luo Feng berkomunikasi diam-diam lewat telepati agar tak terdengar tim lawan. Yachen yang mengamati jasad di sana tidak menemukan cincin penyimpanan atau peralatan berharga lain. Ini menunjukkan ras robot sudah lebih dulu mengambil barang-barang itu dan meneliti Menara Pengorbanan. Karena lawan lebih paham area ini, Yachen menginstruksikan timnya agar tetap waspada. Setelah melewati lorong penuh tulang, mereka tiba di ruang utama Menara Pengorbanan. Dinding ruangan penuh ukiran tak dikenal, dihiasi patung-patung besar dan sebuah altar. Untuk membuka pintu masuk berikutnya, setiap orang memegang token dan berdiri di patung berbentuk tangan yang mengelilingi altar. Sebelum masuk, Yachen memberitahu timnya bahwa setelah mereka berada di dalam, ia sendiri yang akan menghadapi Raja Kongjin. Jika situasi menjadi semakin berbahaya, Star Fantasy diminta segera menggunakan kemampuan teleportasinya untuk melarikan diri. Namun tim Luo Feng sama sekali tidak mengetahui informasi yang dimiliki pihak musuh. Ketiga anggota ras robot itu sangat percaya diri. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, setelah melewati pintu inti Menara Pengorbanan, akan ada pembatasan hukum kosmik di dalamnya. Tak lama kemudian, ke-6 token yang dibawa setiap prajurit melayang dan tertarik ke arah altar, seperti magnet. Sebelum token-token itu menyatu, altar mulai bercahaya dan gerbang besar menuju area inti pun terbuka. Suasana mendadak menjadi tegang kembali. Sementara itu, di sebuah ruang kendali tersembunyi, sosok misterius dari ras Yanji, ras yang dikira telah punah, mendeteksi keberadaan penyusup di Menara Pengorbanan. Sosok itu bernama Menbu. Mengetahui ada musuh yang masuk, Menbu segera meninggalkan ruang kendali menggunakan perangkat transmisi negeri dewa dan berpindah ke lokasi rahasia. Di luar benua Yanji,
terdapat sebuah bintang yang dikenal sebagai Negeri Dewa Rasyanji. Dari luar terlihat mati tanpa kehidupan, namun sebenarnya menjadi tempat persembunyian sisa-sisa Rasyanji yang selamat. Menbu datang ke sana untuk melapor pada Tuan dan para sesepuh Yanji. Ia menjelaskan bahwa ada penyusup di menara pengorbanan. Laporan ini mengejutkan para sesepuh ras yang terkenal berhati-hati itu. Sesepuh Kyochika yang mendengar kabar itu langsung bertanya apakah laporan tersebut benar. Menbu menegaskan ia sangat yakin. Bukannya takut, sesepuh Chuchika justru merasa gembira dengan hadirnya para penyusup. Setelah bersembunyi dan bertahan hidup begitu lama, akhirnya mereka punya kesempatan untuk merebut kembali warisan mereka. Di tengah suasana itu, Tuan Yanji Pui berkata bahwa garis keturunan kecil mereka masih bertahan hingga kini dan terus berkembang selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, di generasi baru tidak lahir satupun Raja Abadi. Hal ini karena mereka tidak memiliki token untuk memasuki menara pengorbanan, sehingga tak bisa mengambil teknik rahasia ras mereka yang tersimpan di ruang warisan. Kini, dengan para penyusup yang sudah masuk menara, jelas mereka membawa semua token. Selama Rasyanji bisa merebut token tersebut, ruang warisan akan terbuka dan mereka dapat bangkit kembali. Setelah mempelajari situasi, Rasyanji mengetahui ada dua faksi di dalam menara, ras manusia dan ras robot. Karena musuh asing itu kuat, Tuan Pui dan sesepuh Chuchika memutuskan turun tangan sendiri. Sementara itu Menbu diminta memberitahu raja-raja abadi lainnya untuk tetap bersiap di negeri dewa masing-masing. Tuan dan sesepuh itu menitipkan tempat persembunyian mereka pada Menbu dan yang lain jika terjadi sesuatu pada mereka. Mendengar ini, Menbu ingin menolak karena kedua pemimpin itu hendak turun langsung menghadapi 6 penyusup. Namun keputusan mereka sudah bulat. Menbu yang khawatir hanya bisa berharap keduanya kembali dengan selamat. Di sisi lain, Tuan dan sesepuh itu yakin mereka akan berhasil membawa pulang warisan dari menara pengorbanan yang memang hak mereka. Karena tak ada pilihan lain, Menbu pun berpindah menuju negeri Dewa Rasyanji. Kembali ke Luofeng. Ia bersama ras robot dan rekan-rekannya memasuki sebuah ruangan, mengamati sejenak untuk menilai situasi. Tak lama kemudian, mereka merasakan salah satu gerbang di lorong yang sebelumnya terkunci kini terbuka otomatis. Jelas itu adalah pintu menuju harta karun. Tak mau kehilangan kesempatan, Raja Yachen dan Raja Kangjin maju terlebih dahulu, bentrok sambil memasuki lorong, diikuti 2 anggota ras robot lainnya, si Weka dan Raja Purple Clock. Sementara itu, Star Fantasi yang hendak mengaktifkan kekuatan teleportasinya mendadak tak bisa bergerak. Ia baru menyadari ada pembatasan hukum kosmik yang sangat kuat di dalam menara. Akibatnya, Star Fantasi tak mampu teleportasi di dalam menara pengorbanan. Mereka terus menelusuri setiap koridor sambil bertarung. Raja Kangjin yang memimpin di depan melepaskan kekuatan petirnya untuk menjatuhkan Yachen. Namun Yachen sama sekali tidak terluka karena tubuhnya sudah dilapisi kekuatan api. Sementara itu, saat si Weka dan Raja Purple Clock memasuki koridor berbeda, Luofeng tiba-tiba melesat dari belakang dengan kecepatan tinggi. Tidak mau kalah, Raja Purple Clock segera melepaskan senjata terbang jarak jauhnya. Serangan itu hampir memenuhi seluruh koridor, tanpa celah untuk menghindar. Tetapi Luofeng mampu lolos dengan menggunakan teknik langkah resonansi kosmik, bergerak ringan tanpa tersentuh, dan melewati kedua ras robot itu. Luofeng berhenti ketika menemukan sebuah pintu. Benar saja, itulah ruangan tempat harta yang mereka incar. Di dalamnya terdapat 3 altar, masing-masing dengan sebuah peti harta. Saat Luofeng mendekat, suara sistem ruangan memberitahu bahwa peti-peti itu memiliki sistem deteksi dan hanya bisa dibuka oleh anggota ras Yanji. Harta ini disimpan untuk membantu ras Yanji bangkit kembali setelah masa kelam. Sudahlah, pikir Luofeng sambil langsung menyimpan ketiga peti itu ke dalam ruang penyimpanannya. Bersamaan dengan itu, si Weka dan Raja Purple Clock tiba, siap menyerangnya. Di sisi lain, sesepuh Chuchika dan Tuan Pui tengah membicarakan kisah kelam mengapa mereka masih bisa bertahan hidup. Dulu, jika bukan karena mereka berhasil teleportasi darurat ke negeri dewa, mereka sudah lenyap saat pembantaian massal oleh 4 ras puncak.
Itulah sebabnya kini Tuan Pui bertekad membalas dendam dengan menghancurkan para penyusup ras robot dan ras manusia di Menara Pengorbanan. Keunggulan sesepuh dan Tuan Pui adalah musuh belum mengetahui keberadaan mereka. Mereka memutuskan tetap bersembunyi hingga saat yang tepat. Rencana mereka sederhana, menunggu ras robot dan ras manusia saling bertarung hingga habis, lalu muncul mengambil kesempatan. Sementara itu, Kang Jin yang masih berada di koridor, sama dengan Yacheng mendengar kabar bahwa Luo Feng telah mendapatkan harta. Ia segera berbalik arah, dan Yacheng otomatis mengikutinya. Di tempat lain, Luo Feng terpaksa bertarung menggunakan Cloud Contact Vine untuk menahan serangan Raja Purple Clock yang memanggil bunga iblis darah setingkat Immortal Marquis. Si WK datang dengan automaton puppet dan melepaskan serangan laser dari berbagai arah. Luo Feng terkena beberapa serangan karena terkepung. Namun di tengah situasi genting itu, Star Fantasy muncul menjemput Luo Feng agar ia bisa keluar dari ruang pengepungan. Kejar-kejaran pun berlanjut di lorong menara. Luo Feng yang membawa harta bergerak di depan, sementara Star Fantasy bertugas memperlambat si WK dan Raja Purple Clock di belakang. Walau begitu, si WK masih punya trik. Ia mengaktifkan automaton puppet lain untuk memblokir jalur Luo Feng dari depan. Serangan laser mendadak muncul, menghentikan langkah Luo Feng dan Star Fantasy. Mereka harus menghadapi serangan dari dua arah sekaligus. Luo Feng memblokir serangan si WK dan Raja Purple Clock dengan perisai Beast God Armament, sementara Star Fantasy memantulkan serangan automaton puppet dan membuka celah ke dimensi lain. Setelah berhasil menahan serangan dari dua sisi, Luo Feng dan Star Fantasy punya peluang untuk melarikan diri. Namun tombak musuh menembus perut Star Fantasy, membuat tubuhnya hancur menjadi debu. Meski bisa hidup kembali, ini mengurangi vitalitas immortalnya. Luo Feng juga terkena serangan tombak petir Kang Jin, tetapi anehnya tubuhnya tidak hancur seperti Star Fantasy. Hal ini membuat Kang Jin terkejut melihat pertahanan Luo Feng yang begitu kuat. Saat Star Fantasy baru saja bangkit kembali, ia langsung terkepung musuh. Beruntung Yacheng datang membantu dan melepaskan ledakan api untuk memukul mundur musuh, lalu kembali menghadapi Kang Jin. Kedua kakak beradik itu kemudian melancarkan serangan kombinasi. Sang adik memblokir serangan Kang Jin dengan perisai dimensinya dan menggunakan teleportasi jarak pendek, sehingga sang kakak dapat menargetkan serangannya pada Kang Jin. Combo ini memaksa Kang Jin mundur. Ketika Purple Clock dan si WK menargetkan Star Fantasy, Luo Feng muncul memberi bantuan. Musuh akhirnya mundur. Karena pengejaran belum berakhir, Yacheng meminta adiknya dan Luo Feng pergi lebih dulu. Sementara ia akan menahan musuh, terutama Raja Kang Jin, yang memang tidak bisa mereka kalahkan sekarang. Apakah Yacheng mampu menghadapi ketiga musuh sekaligus? Untuk mengetahuinya, kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar.